Anda kembali bersama kami di Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Warga mulai berburu sapi kurban di kota Tasikmalaya. Tarif tol Cipularang dan Padalenyi resmi naik mulai Senin 5 Januari 2023. Seorang karyawan PT KAI tertangkap mencuri besi rel seberat hampir 5 ton dari stasiun Cikaum, Kabupaten Subang. Harga ayam potong di pasaran kini semakin mahal. Peternak pun membantu konsumen dengan menjual langsung kepada pembeli. Hal ini disambut baik konsumen karena mendapatkan harga yang lebih murah. Harga komoditas ayam negeri di pasar tradisional di Kabupaten Tasikmalaya terus merangkak naik. Hal ini semakin membuat sulit konsumen karena kebutuhan akan daging ayam semakin sulit diperoleh. Jika sepekan lalu daging ayam dijual masih di kisaran Rp40.000 per kilogram, saat ini harganya sudah menembus Rp42.000 per kilogram. Di saat peternak kemarin pada ngeluarin pas mau habis lebaran, otomatis terjadi kelangkaan di pihak peternak di saat ayam hidup tidak sesuai dengan permintaan sehingga ayam menjadi mahal. Yang kedua dikarenakan pakan yang cenderung agak naik. Di harga kemarin naiknya hampir 10% per kilonya. Mahalnya harga ayam berdampak pada penjualan yang menurun karena semakin banyak pembeli mengurangi jumlah pembelian atau justru batal membeli daging ayam. Untuk membantu konsumen mendapatkan daging ayam lebih terjangkau, sejumlah peternak di Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya menjual ayam langsung ke pembeli. Setelah konsumen pembeli sedikit berkurang dikarenakan harga ayam yang cenderung mahal. Tapi ini harus disiasati dengan gimana caranya supaya saya bisa menjualnya dengan sampai ke pembeli dengan harga yang sesuai. Kalau saya setiap sebelum naik bisa di angka 1 kintal lebih. Omset saya sedikit turun di angka turunlah sampai 70 kilo sampai 60 dikarenakan harga yang cukup mahal. Konsumen pun terbantu karena bisa mendapatkan ayam dengan harga lebih murah daripada di pasar. Namun harga Rp40.000 masih terbilang sangat mahal, terutama bagi warga dengan penghasilan rendah. Mau beli cenah ayam tetapi naik wae, gimana atuh? Hak maunya diturunin atuh ke pemerintah teh, jangan segala naik. Ya jebol. Jebol dah anak-anak kan maunya paha, maunya upin-ipin maunya. Bilangnya mau upin-ipin dari sekarang atuh dah kumaha teh dah enggak ada uangnya. Ini ayamnya mahal. Sekarang berapa, Mi? 40. 40. Berarti mendingan beli ayam ke peternak ya? Iya. Emang sekarang memang ke peternak emang dekat gitu. Peternak dan konsumen meminta agar pemerintah melakukan langkah konkret untuk menurunkan harga daging ayam dan telur, agar kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat bisa dipenuhi dengan harga terjangkau. Eko Syabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ya, menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat kini mulai berburu hewan kurban karena menginginkan harga yang lebih murah dan juga banyak sekali pilihan. Tahun ini harga sapi kurban naik hingga Rp1 juta per ekornya. Hari Raya Idul Adha yang tinggal 3 minggu lagi, warga sudah mulai berburu hewan kurban. Semakin ramainya warga yang mencari hewan kurban dirasakan pedagang sapi kurban di Kawalu, Kota Tasikmalaya. Para calon pembeli mencari hewan kurban lebih awal dengan harapan bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Selain itu, pembeli juga punya lebih banyak pilihan untuk mendapatkan hewan terbaik yang sesuai dengan isi kantong. Kenapa nih mencarinya awal-awal ini gitu? Karena udah gimana ya, jadi kalau kehabisan lah. Oh gitu ya? Iya, sini kan paling murah. Oh gitu? Perasaan tuh. Oke, jadi pilihannya masih lebih banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Terus banyak pilihan yang harganya bervariasi kan. Sudah berapa tahun nih Pak langganan di Hampir sini? 12 tahun. 12 tahun ya Iya. Pak ya? Pedagang mengaku kenaikan tersebut disebabkan harga beli dari peternak naik. Selain itu, permintaan sapi saat ini juga tinggi. Kelihatannya angka lebih ya. Lebih ya? Dikarenakan kan kemarin ada penyakit PMK, nah, sekarang sudah tidak ada. Terus ekonomi juga sudah mulai bergeliat. Jadi kelihatannya memang akan ada peningkatan. Pak, kenapa harga sekarang naik Pak dibanding tahun kemarin Pak?
Ya memang harga daging juga kan sekarang naik ya. Oh gitu. Dari peternaknya juga udah naik ya? Saya ngikuti mekanisme pasar aja lah. Oke, Ya. siap. Diprediksi permintaan sapi kurban akan semakin meningkat tahun ini. Apalagi perjalanan hewan antar daerah sudah tidak dibatasi. Saat ini harga jual dipatok Rp70.000 per kilogram timbang hewan hidup. Naik dari tahun sebelumnya yang Rp65.000 per kilogram. Pedagang hewan kurban pun optimis bisa menjual hingga 400 ekor untuk Idul Adha tahun ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Tidak berbeda dengan harga sapi yang tadi naik, tarif tol Cipularang dan Padalenyi naik mulai pukul 00 hari Senin. Namun ternyata tidak semua pengguna tol tahu bahwa tarifnya naik mulai hari Senin. Mulai hari Senin, PT Jasa Marga memberlakukan kenaikan tarif jalan tol ruas Cikampek Purwakarta Padalarang atau Cipularang Purbalenyi dan Padalarang Cileunyi atau Padalenyi. Kenaikan tarif rutin setiap 2 tahun sekali tersebut menurut pihak Jasa Marga sempat tertunda oleh pandemi COVID-19. Seharusnya penyesuaian tarif tol Cipularang dan Padalenyi dilakukan pada Juli 2022 lalu. Namun saat itu rencana penyesuaian diminta untuk ditunda. Adapun penyesuaian tarif tol Cipularang untuk kendaraan golongan 1 mengalami kenaikan sebesar Rp2.500. Golongan 2 dan 3 mengalami kenaikan sebesar Rp4.500 dan golongan 4 dan 5 sebesar Rp6.500 dari tarif awal. Jumlahnya besar kenaikannya? Jumlah kenaikan Cipularang itu untuk kendaraan kecil golongan 1 itu Rp2.500. Kemudian untuk kendaraan golongan 2 dan 3 naiknya Rp4.500. Kemudian untuk yang golongan 4 dan 5 itu kenaikannya Rp6.500. Dari tarif awal ya? Dari tarif awal. Meski rutin naik setiap 2 tahun sekali, tak urung pengguna jalan tol Padalarang Cileunyi atau Padalenyi kaget dengan kenaikan tarif kali ini. Pengemudi truk dan bus umum menilai kenaikan tarif minim sosialisasi sehingga merugikan mereka sebagai penyedia jasa transportasi karena akan mempengaruhi pendapatan mereka karena tarif jasa transportasi tidak ikut naik. Ini ada informasi tarif tol naik, udah tahu apa belum sih? Belum tahu sih. Belum tahu ya. Sekarang. Ini dengan adanya kenaikan setuju nggak Kang? Ya, tidak setuju lah karena nggak ada pemberitahuan dari awalnya. Belum ada pemberitahuan awalnya ya Kang. Biasanya Kang berapa kali masuk ke tol sehari? Kalau sehari 2 kali. 2 kali ya. Harapannya nih Kang seperti apa? Ya, mudah-mudahan nggak naik lah soalnya kan tidak ada pemberitahuan dari awalnya. Memberatkan nggak bagi pengemudi kan? Kalau bagi supir kita mah ya agak keberatan. Harapannya dalam kondisi sekarang bagaimana nih Kang? Ya, jangan naik dulu sekarang kalau bisa. Belum ada sosialisasi Kang sampai saat ini? Belum. Kenaikan tarif semua jenis golongan kendaraan di tol Padalarang Cileunyi per 5 Juni 2023 bervariasi antara Rp500 hingga Rp1.000. Untuk golongan 1 kendaraan kecil seperti sedan dan minibus kini tarif naik menjadi Rp10.500 yang semula Rp10.000. Untuk golongan 2 dan 3 bagi kendaraan seperti bus dan truk sumbu 2 naik menjadi Rp18.500 yang semula Rp17.500. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Ya, merasa kesal karena kehilangan uang secara bertahap, seorang warga di Kota Tasikmalaya memasang spanduk bertuliskan "Awas Tuyul". Nah, korban meyakini pelakunya adalah tuyul karena uangnya hilang secara bertahap tanpa ada kerusakan pada tempat penyimpanan uang. Warga masyarakat Burujul, Kecamatan Cibedes, Kota Tasikmalaya digegerkan dengan adanya warga yang kehilangan uang yang diduga kuat dilakukan oleh tuyul. Karena jengkel, korban akhirnya memasang spanduk besar bertuliskan "Awas ada tuyul". Kejadian ini berawal dari korban dan saudaranya yang berjualan sembako warungan di rumahnya mengeluhkan hilangnya uang dalam dompet dan laci. Namun anehnya uang yang hilang bukan sekaligus tapi bertahap setiap harinya. Tidak adanya jejak yang ditinggalkan atau kerusakan laci serta hilangnya uang secara bertahap membuat korban dan saudaranya meyakini jika terjadi pencurian uang oleh tuyul. Mereka akhirnya memasang spanduk besar dengan maksud agar pemilik tuyul tidak beroperasi lagi. Jadi seling hilang. Kalau misalkan orang yang ngambil semua aja.
Ini mah kan ngambilnya dari 1.100.000. Dari 1.100.000. Cuman pas uang pajak saya 1 juta, uang 200 hilang. Terus uang arisan sisa yang dari 6.200.000, yang 200-nya biasanya dititipkan ke temen. Saya lupa disimpan di atas di lemari, dikunci. Pas mau dilihat udah beberapa arisan teh, kemis kedua dilihat, kemis ketiga udah nggak ada, dompet kosong. Setelah spanduk terpasang, beberapa warga akhirnya mengaku turut kehilangan uang dan diduga menjadi korban tuyul tersebut. Eko Syahbudi melaporkan dari kota Tasikmalaya.